Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita kembali meliputi hati kita bahwa kita dipertemukan dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan bahagian firman Tuhan menurut renungan harian Toraya, edisi Sabtu 23 Juli 2022 yang terambil dari Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kembali memberikan ruang dan waktu bersekutu di hadirat Tuhan, bahwa kami telah membukakan hati kami untuk mendengar bahagian firman-Mu. Roh Kudus jamah hati kami. Firman ini membangun iman kami semakin dekat kepadamu, semakin mengenal kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai di depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja, yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta betapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Hanam akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkan kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta
memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati, hanya untuk orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti pesan Ester kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah tindakan dan resiko. Saudara, Nelson Mandela di Afrika Selatan, William Wilberforce di Inggris, Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat, mereka adalah contoh tokoh yang berani bertindak, mengambil resiko untuk mengubah dunia. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang tidak berbuat apa-apa karena takut dengan risiko yang dihadapi. Ester menghadapi situasi yang pelik. Ia bisa dijatuhi hukuman mati karena langsung menghadap raja tanpa dipanggil. Namun Ester bersedia mengambil tindakan penting ini dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester berfokus pada tantangan dari Mordekai untuk melindungi bangsa mereka dan mengupayakan keadilan. Kedua orang ini memiliki kepercayaan dan iman yang teguh kepada Allah saat menghadapi tantangan. Tindakan mereka pun berdampak luas. Sepanjang kisah Ester, tersirat kebenaran dan kedaulatan Allah, serta pernyataannya yang nyata melalui tindakan yang diungkapkan oleh Ester dan Mordekai. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita, hal ini sangat relevan. Saat ini pun kita diundang untuk mengambil tindakan dan rencana Tuhan yang begitu luas. Meskipun bisa jadi kita mesti menanggung risiko yang fatal atas tindakan tersebut. Beranikah kita tetap melangkah dan berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati"? Apakah kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat dan keberanian ketika kita bersandar kepadanya? Tantangan
adalah sebuah kesempatan istimewa untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Berikanlah kami keberanian seperti Ester untuk berani memperjuangkan kebenaran. Dan kami yakin bahwa sekalipun banyak risiko di hadapan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Seperti Tuhan tidak meninggalkan Ester dengan risiko besar yang dihadapi. Buatlah kami yakin dan percaya Tuhan ada dalam tindakan-tindakan yang benar yang kami ambil, dan Tuhan akan selalu menolong kami. Kami berharap kasih dan pertolongan Tuhan nyatakan kepada kami hari ini dalam menjalani aktivitas kerja, karya, dan pelayanan kami. Kami berharap Engkau melihat mereka yang bergumul karena sakit penyakit, termasuk yang mengikuti ibadah ini atau keluarga. Engkau ada memberikan pengharapan Tuhan mengasihi yang sakit pada waktunya jika Tuhan berkenan akan ada kesembuhan. Untuk pergumulan-pergumulan yang lain, ingatkan kami menyampaikannya dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan membereskan banyak perkara untuk kami. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan semangat menjalani masa tua. Yang merawat lansia merawat dengan cinta kasih. Orang tua kami lansia yakin Tuhan ada menyertai di masa-masa tua. Yang dipertemukan dengan berkat Tuhan, hari ulang tahun atau hari ulang tahun perkawinan, atau berkat-berkat yang lain, nyatakan kasih-Mu, ingatkan mereka dan kami hanya bermegah dalam nama Tuhan. Mendoakan anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, bukakan pintu berkat. Yang sementara menunggu untuk kembali masuk kuliah, kasih-Mu pun ada untuk mereka. Yang sementara menjalani masa belajar, mengikuti tahun ajaran baru, berikan semangat baru. Jadikan kami orang tua menjadi teladan bagi seisi rumah kami, dan keluarga kami tetap menjadi keluarga yang harmonis. Berkati pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat di mana kami berada, semakin baik, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita di hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kasih Tuhan selalu melingkupi, berkat-Nya tiada berkesudahan dalam hidup kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan.